Pak Jenderal, Pak Jenderal, penmeno pelengkui cocok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semua. Jumpa lagi dengan saya Haris di channel Misteri Verhal. Ini adalah bagian kedua dari topik runtuhnya atau robohnya Kerajaan Demak. Di bagian pertama saya sudah membahas mengenai awal lahirnya Kerajaan Demak sampai kepemimpinan Sunan Prawoto, Raja Demak keempat. Sunan Prawoto adalah anak dari Sultan Trenggono. Sunan Prawoto inilah yang membunuh Sekar Sidolepen, ayah Aryo Penangsang, karena ia menganggap Sekar Sidolepen menjadi penghalang naik tahtanya Sultan Trenggono. Pembunuhan ini membuat Aryo Penangsang menaruh dendam dan ingin menghabisi Sultan Trenggono sampai ke akar-akarnya, sampai ke keturunannya. Kita mulai dari cerita ini dengan dendam Aryo Penangsang. Aryo Penangsang yang memang ingin membunuh Sunan Prawoto akhirnya mengirim utusan bernama Rangkut untuk membunuh Sunan Prawoto beserta keluarganya. Rencana ini terjadi pada tahun 1549 dan mendapat dukungan penuh dari Sunan Kudus. Bahkan Rangkut membunuh Sunan Prawoto menggunakan keris Kiai Setan Kober, pusaka milik Sunan Kudus. Kematian Sunan Prawoto membuat prajurit Demak kehilangan pemimpin tertingginya. Pasukan Demak sebagian bergabung menjadi pasukan Jipang dan sebagian lagi yang tidak suka dengan Jipang bergabung dengan pasukan Joko Tingkir. Mengetahui di samping jasad Sunan Prawoto terdapat keris pusaka Sunan Kudus, yaitu Kiai Kober, Setan Kober tadi, Kiai Setan Kober tadi, tidak diragukan lagi bahwa pembunuhan ini adalah orang suruhan Aryo Penangsang, yang tentu mendapat dukungan dari Sunan Kudus karena buktinya dia bisa membawa pusaka milik Sunan Kudus. Ratu Kalinyamat, adik dari Sunan Prawoto, datang ke Kudus untuk menemui Sunan Kudus dan meminta pertanggungjawaban atas pembunuhan tersebut. Tapi jawaban Sunan Kudus sangat mengecewakan Kalinyamat. Ia bilang Sunan Prawoto meninggal karena mendapat karma. Ratu Kalinyamat yang kecewa lalu pulang ke Demak. Dalam perjalanan ini ia diserbu oleh pasukan Jipang. Akhirnya Pangeran Hadiri ini pangeran yang mendampingi Ratu Kalinyamat menghadap ke Sunan Kudus, meninggal dunia. Sementara Ratu Kalinyamat dinyatakan meninggal dunia oleh pasukan Jipang setelah terdesak dan ia diduga terjun ke jurang, tapi mayatnya tidak ditemukan. Namun 5 bulan kemudian seorang pemuda datang ke Pajang untuk menghadap ke Joko Tingkir. Ia mengabarkan kalau Ratu Kalinyamat masih hidup dan meminta bantuan kepada Joko Tingkir untuk mengirim pasukan agar mengawal keberangkatan Ratu Kalinyamat dari desa persembunyiannya ke Gunung Donorojo untuk bertapa. Ia ingin membunuh Aryo Penangsang sehingga butuh kesaktian. Joko Tingkir pun mengirim pasukan untuk mengawal Ratu Kalinyamat ke tempat pertapaannya.
Di sisi lain, keberadaan Joko Tingkir bagi Aryo Penangsang masih dianggap sebagai duri dalam daging, masih dianggap sebagai api di dalam sekam yang sewaktu-waktu bisa membahayakan jiwanya, sehingga Aryo Penangsang masih berniat untuk membunuh Joko Tingkir. Ia ingin seluruh keturunan Sunan Trenggono habis tak tersisa. Aryo Penangsang beberapa kali mengirimkan utusan untuk membunuh Joko Tingkir, namun upaya ini selalu gagal karena Joko Tingkir ini orang yang sakti mandraguna. Ia memiliki ilmu kanuragan yang sangat tinggi. Memanasnya hubungan antara Aryo Penangsang dan Joko Tingkir ini membuat prihatin Sunan Kalijogo. Di satu sisi, Sunan Kalijogo adalah salah satu guru dari Joko Tingkir. Namun di lain pihak, Sunan Kudus yang berpihak kepada Aryo Penangsang adalah merupakan sahabat, merupakan satu kesatuan di dalam Wali Songo, yaitu sesepuh, ulama sesepuh di Jawa. Sunan Kalijogo tidak ingin terjadi kekacauan atau perebutan kekuasaan antara Aryo Penangsang dan Joko Tingkir yang menyebabkan terjadinya pertumpahan darah di kalangan keturunan kerajaan Demak. Untuk mencegah itu, Sunan Kalijogo berkunjung ke Sunan Kudus untuk membicarakan konflik antara kerajaan Demak dan Pajang. Silaturahmi antara Sunan Kudus dengan Sunan Kalijogo ini membicarakan antara Pajang dan Demak bagaimana agar keduanya bisa berdamai, minimal tidak terjadi perang terus-menerus. Pandangan Sunan Kalijogo tentang keberpihakan Sunan Kudus terhadap Aryo Penangsang diakui kebenarannya oleh Sunan Kudus. Akan tetapi Sunan Kalijogo menganggap bahwa saat ini kerajaan Demak sudah runtuh dan para wali punya andil yang menyebabkan robohnya kerajaan Demak itu. Awalnya para wali bersepakat untuk membangun Demak sedikitnya bisa menyamai kerajaan Mojopahit atau kalau bisa lebih lama lagi. Namun kenyataannya tidak terjadi. Keinginan wali yang ingin agar kerajaan Demak berusia panjang ini dimulai dengan keberpihakan atau keikutsertaan para wali di dalam pemerintahan di kerajaan. Namun karena tidak adanya kekompakan di kalangan keluarga kerajaan Demak, maka kerajaan ini pun tidak bisa berkembang seperti yang diharapkan. Melihat situasi ini, Sunan Kalijogo pun memohon kepada Sunan Kudus agar para wali atau para ulama dapat menempatkan diri sebagai orang tua. Artinya tidak ikut campur dalam urusan rumah tangga, dalam tanda petik rumah tangga anak-anak. Biarkan Aryo Penangsang dan Joko Tingkir menyelesaikan persoalannya sendiri, sementara para wali hanya ikut mengawasi saja. Para wali lebih baik menyiarkan, menyebarkan agama Islam tanpa menggunakan kekuasaan. Biarlah urusan negara, urusan tata negara diatur atau dikendalikan oleh ahlinya, bukan oleh ulama. Para wali adalah ahli dakwah, ahli agama, bukan ahli tata negara. Jangan sampai para wali terpecah belah hanya karena keberpihakan kepada salah satu yang berselisih. Sunan Kudus pun sudah berniat kembali memposisikan dirinya sebagai ulama dan tak ingin lagi mencampuri urusan dunia kekuasaan dan bersikap
netral. Namun karena besarnya dendam Aryo Penangsang, upaya perdamaian antara Aryo Penangsang dan Joko Tingkir ini menemui jalan buntu. Percobaan pembunuhan yang dilakukan oleh Aryo Penangsang kepada Joko Tingkir membuat Joko Tingkir geram. Joko Tingkir pun memanggil para bawahannya, yaitu Pemanahan, Penjawi, dan Juru Mertani untuk mengatur strategi menghadapi Aryo Penangsang yang secara terus terang ingin menyerang Kerajaan Pajang. Joko Tingkir kemudian membuka sayembara untuk membunuh Aryo Penangsang. Siapa saja yang dapat membunuh Aryo Penangsang akan diberi hadiah tanah pertikan di Mentau dan Pati. Sayembara dilakukan karena Joko Tingkir geram berulang kali akan dibunuh oleh Aryo Penangsang, juga untuk menuntaskan dendam Ratu Kalinyamat. Ki Ageng Pamanahan dan Ki Ageng Penjawi, juga Juru Mertani dan Raden Bagus mendapatkan restu untuk mengikuti sayembara tersebut. Mereka berempat kemudian mengatur strategi bagaimana bisa mengalahkan Aryo Penangsang yang dikenal Sakti Mandraguna. Penyusunan strategi ini berlangsung cukup lama karena harus benar-benar teliti, harus benar-benar detail agar mereka tak kecolongan. Kenapa? Karena yang dihadapi ini adalah lawan yang sakti, lawan yang juga orang yang cerdas dan memiliki ilmu kanuragan tingkat tinggi. Setelah menemukan strategi yang jitu, Pamanahan berserta rombongan meninggalkan Pajang untuk menemui salah seorang tukang rumput untuk kuda milik Aryo Penangsang. Nama kuda itu adalah Gagak Rimang. Saat tukang rumput itu sedang mencari rumput, salah satu telinganya diiris oleh Pamanahan sehingga mengucurkan darah. Kemudian Juru Mertani mengalungkan surat tantangan kepada tukang rumput itu. Surat tantangan ini ditujukan kepada Aryo Penangsang. Sambil meraung-raung kesakitan karena telinganya dipotong, tukang rumput itu lari ke dalam keraton. Mendengar laporan kalau tukang rumput itu telah diiris salah satu telinganya oleh Pamanahan, Tumenggung Mataun menghadap Aryo Penangsang. Sesudah melaporkan apa yang terjadi, Tumenggung Mataun ini menyerahkan surat tantangan yang dikalungkan di leher tukang rumput tadi. Aryo Penangsang yang saat itu sedang makan sontak berhenti makan dan membaca surat tantangan tersebut. Belum selesai membaca, amarahnya sudah memuncak. Ia memukul piring tempat makannya sehingga terpecah menjadi dua. Tanpa memperhatikan nasihat dari Tumenggung Mataun, Aryo Penangsang segera naik ke kuda Gagak Rimang menuju Sungai Bengawan Solo. Aryo Penangsang terus ditantang agar ia menyeberang ke Sungai Bengawan Solo. Sungai ini diyakini akan dapat melemahkan kesaktian Aryo Penangsang. Saat Aryo Penangsang menyeberangi sungai, pasukan Pajang menghujani dengan tombak dan panah, hingga akhirnya salah satu tombak berhasil mengenai perut Aryo Penangsang sehingga ususnya keluar. Sambil menahan amarah, Aryo Penangsang menyampirkan usus yang terjuntai tadi ke keris Kiai Setan Kober yang terselip di pinggang. Jadi ususnya diselipin di keris tersebut. Tiba di seberang sungai, Aryo Penangsang marah, murka bagai
banteng terluka, bagai banteng ketaton. Ia menerabas, ia menabrak siapa aja yang dihadapi. Banyak pasukan Pajang yang mati dalam peperangan itu. Melihat pasukannya semakin menipis, akhirnya Pamanahan, Penjawi, dan Raden Bagus menghadapi Aryo Penangsang. Ketika Aryo Penangsang dapat menangkap Raden Bagus, Juru Mertani meminta Aryo Penangsang untuk membunuh Raden Bagus dengan keris pusaka miliknya, yaitu Kiai Setan Kober. Aryo Penangsang yang marah, yang emosi, yang masih meluapkan amarahnya, tanpa pikir panjang mencabut keris Setan Kober, Kiai Setan Kober yang ada di pinggangnya. Niatnya ingin membunuh Raden Bagus. Namun pencabutan keris ini mengakhiri nyawanya sendiri, karena dengan mencabut keris itu usus Aryo Penangsang menjadi putus. Setelah Aryo Penangsang meninggal dunia, Pamanahan memenggal kepala Aryo Penangsang. Aryo Penangsang ini wafat pada tahun 1549. Setelah berhasil mengalahkan Aryo Penangsang, Pamanahan, Penjawi, dan Juru Mertari dan Raden Bagus menghadap ke Joko Tingkir untuk melaporkan keberhasilannya mengikuti sayembara. Joko Tingkir pun memenuhi janjinya dengan memberikan tanah pati pada Penjawi yang akhirnya dikenal dengan Ki Ageng Pati, dan memberikan tanah Mentau atau Mataram kepada Pamanahan pada tahun 1556. Meninggalnya Aryo Penangsang ini mengakhiri konflik di Kerajaan Demak. Akhirnya Joko Tingkir mendapat restu dari Sunan Kudus, guru Aryo Penangsang, untuk menjadi raja di Pajang dengan gelar Sultan Hadiwijaya. Dari uraian panjang sampai dibikin dua bagian ini, hancurnya Kerajaan Demak karena adanya perang saudara antara Aryo Penangsang dengan Joko Tingkir. Aryo Penangsang dendam karena ayahnya Sekar Sidolepen dibunuh oleh Sunan Prawoto, anak Sultan Trenggono, karena Sekar Sidolepen ini dianggap menjadi penghalang naik tahtanya Sultan Trenggono. Sunan Prawoto pun akhirnya dibunuh oleh Aryo Penangsang, dan Aryo Penangsang juga dibunuh oleh menantu Sultan Trenggono, yaitu Joko Tingkir. Perseteruan antara Aryo Penangsang dan Joko Tingkir ini makin runcing karena Sunan Kudus berpihak kepada Aryo Penangsang, sementara Sunan Kalijogo adalah guru dari Joko Tingkir. Para wali ini menginginkan agar muridnya menjadi raja untuk memudahkan mereka dalam menyebarkan agama Islam melalui kekuasaan. Meski akhirnya para wali ini sadar dan mengambil jarak dengan kekuasaan, namun dendam kedua kubu sudah terlanjur memuncak. Tak bisa dibendung sebelum salah satu meninggal dunia. Teman-teman, demikianlah pembahasan mengenai penyebab runtuhnya Kerajaan Demak, kerajaan Islam pertama di Nusantara. Jika teman-teman memiliki cerita misteri atau pengalaman horor dan ingin menjadi narasumber kami, silahkan menghubungi email misteri.verhal@gmail.com atau menulis message di Facebook dan Instagram yang alamatnya ada di kolom deskripsi. Untuk kalangan yang malas ribet, nulis saja komentar di kolom komentar yang ada di bawah ini. Nanti kami yang akan menghubungi teman-teman. Jangan lupa ikuti terus channel Misteri Verhal, karena episode mendatang saya akan membawakan cerita-cerita sejarah ataupun berita-berita misteri dan cerita horor yang tentu jauh lebih dahsyat. Sampai jumpa. Dah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.